Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ika Susanto, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Satyagama, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agung Triputranto STMM, akan presentasikan materi 1, Mekanika Fluida Hidrolika 2. Karena saya di sini materi 1 yaitu ada pendahuluan. Tujuan instruksional umum, mahasiswa diharapkan dapat merencanakan suatu bangunan, maksudnya bangunan air berdasarkan konsep mekanika fluida, teori hidrostatika dan hidrodinamika. Tujuan instruksional khusus, mahasiswa dapat menjelaskan sejarah mekanika fluida. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan ruang lingkup mekanika fluida. Mahasiswa dapat menjelaskan sifat-sifat umum fluida cair dan gas. Terus dapat menjelaskan perbedaan utama fluida dan zat padat. Dapat menjelaskan jenis-jenis aliran dalam fluida. Dapat menjelaskan dimensi dan satuan dalam ilmu mekanika fluida. Sejarah mekanika fluida. Mekanika fluida adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku fluida baik dalam keadaan diam, statik, maupun bergerak, dinamik, serta akibat interaksi dengan media batasnya, atau zat padat atau fluida dengan gamma lain. Seperti kebanyakan disiplin ilmu lainnya, mekanika fluida mempunyai sejarah panjang dalam pencapaian hasil-hasil pokok hingga menuju ke era modern seperti sekarang ini. Pada masa prasejarah, kebudayaan kuno sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memecahkan persoalan-persoalan aliran tertentu. Sebagai contoh, perahu layar yang sudah dilengkapi dengan dayung dan sistem pengairan untuk pertanian sudah dikenal pada masa itu. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Archimedes dan Hero dari Iskandaria memperkenalkan hukum jajaran genjang untuk penjumlahan vektor. Selanjutnya, Archimedes tahun 212 sampai dengan 285 sebelum Masehi merumuskan hukum apung dan menerapkannya pada benda-benda terapung atau melayang yang dapat dilihat pada gambar 1.1 dan juga memperkenalkan bentuk kalkulus diferensial sebagai bagian dari analisisnya. Gambar benda dalam hukum Archimedes: A. Benda tenggelam, B. Benda mengapung, dan C. Benda melayang. Sejak permulaan Masehi sampai zaman Renaissance, terus-menerus terjadi perbaikan dalam rancangan sistem-sistem aliran, seperti kapal, saluran, dan talang air. Akan tetapi, tidak ada bukti-bukti adanya perbaikan yang mendasar dalam analisis alirannya. Akhirnya kemudian Leonardo da Vinci 1452 sampai dengan 1519 menjabarkan persamaan kekekalan massa dalam aliran tunak satu dimensi. Leonardo da Vinci adalah ahli eksperimen yang ulung, dan catatan-catatannya berisi deskripsi yang seksama tentang gelombang, jet atau semburan, loncatan hidrolik, pembentukan pusaran, dan rancangan-rancangan seretan rendah atau bergaris alir, serta seretan tinggi parasut. Galileo 1564 sampai 1642 memperkenalkan beberapa hukum tentang ilmu mekanika. Seorang Prancis, Edme Mariotte, membangun terowongan angin yang pertama dan menguji model-model di dalamnya. Soal-soal yang menyangkut momentum fluida akhirnya dapat dianalisis setelah Isaac Newton memperkenalkan hukum-hukum gerak dan hukum
kekentalan untuk fluida linear yang sekarang dinamakan fluida Newton. Teori itu mula-mula didasarkan atas asumsi fluida ideal, sempurna, dan tanpa gesekan. Dan para matematikawan abad ke-18 seperti Daniel Bernoulli dan Leonhard Euler Clairaut dan D'Alembert, Joseph Louis Lagrange, Pierre-Simon Laplace, dan Grassner mengembangkan ilmu matematika untuk mekanika fluida hidrodinamika dan banyak menghasilkan penyelesaian dari soal-soal aliran tanpa gesekan. Euler mengembangkan persamaan gerak diferensial dan bentuk integralnya yang sekarang disebut persamaan Bernoulli. D'Alembert memakai persamaan ini untuk menampilkan paradoksnya bahwa suatu benda yang terbenam di dalam fluida tanpa gesekan mempunyai serata nol, sedangkan Grassner memakai persamaan Bernoulli untuk menganalisis gelombang permukaan. Hasil-hasil ini merupakan hal yang berlebihan, karena asumsi fluida sempurna dalam praktek hanya mempunyai penerapan yang sangat terbatas, dan kebanyakan aliran di bidang teknik sangat dipengaruhi oleh efek kekentalan. Para ahli teknik mulai menolak teori yang sama sekali tidak realistik itu, dan mulai mengembangkan hidraulika yang bertumpu pada eksperimen. Ahli-ahli eksperimen seperti Pilot, Cesi, Borda, Bozut, Coulomb, Weber, Francis Russell, Huygens, François Poiseuille, François Darcy, Manning, Bazin, dan Saxon Weisbach banyak menghasilkan data tentang beraneka ragam aliran seperti saluran terbuka, hambatan kapal, aliran melalui pipa, gelombang, dan turbin. Pada akhir abad ke-19, hidraulika eksperimental dan hidrodinamika teoritis mulai dipadukan. William Froude dan putranya Robert mengembangkan hukum-hukum pengujian model. Lord Rayleigh mengusulkan metode analisis dimensional dan Obson. Reynolds memperkenalkan bilangan Reynolds tak berdimensi yang diambil dari namanya sendiri. Sementara itu, sejak Navier dan Stokes menambahkan suku-suku kental Newton pada persamaan gerak yang dikenal dengan persamaan Navier-Stokes, belum dapat digunakan untuk aliran sembarang. Selanjutnya, pada tahun 1904, setelah seorang insinyur Jerman, Ludwig Prandtl, menerbitkan makalah yang barangkali paling penting yang pernah ditulis orang di bidang mekanika fluida. Prandtl menunjukkan bahwa aliran fluida yang kekentalannya yang rendah, seperti aliran air atau aliran udara, dapat dipilah menjadi suatu lapisan kental, lapisan batas, di dekat permukaan zat padat dan antarmuka, dan lapisan luar yang hampir encer yang memenuhi persamaan Euler dan Bernoulli. Teori lapis batas ternyata merupakan salah satu alat yang paling penting dalam analisis aliran modern. Di samping teori yang dikembangkan oleh Theodor von Karman dan Sir Geoffrey E. Taylor. Berikut definisi fluida. Mekanika fluida melihat semua bahan hanya terdiri atas dua keadaan saja, yaitu fluida dan zat padat. Secara teknis, perbedaannya terletak pada reaksi kedua zat tersebut terhadap tegangan geser atau tegangan singgung yang dialaminya. Zat padat dapat menahan tegangan geser dengan deformasi yang tetap atau statik, sedangkan fluida
betapapun kecilnya tegangan geser yang diberikan akan menyebabkan fluida itu bergerak. Fluida itu bergerak dan berubah bentuk secara terus-menerus selama tegangan geser itu bekerja. Oleh karena itu, fluida yang diam, hidrostatik, berarti dalam keadaan tegangan gesernya 0. Secara lengkap, perhatikan gambar 1.2 di bawah ini. Berikut gambar 1.2. Yang pertama, fluida. Ikatan partikel fluida dalam skala molekul cukup kecil. Gambar sebelah kanan menunjukkan zat padat, yaitu ikatan partikel-partikelnya dalam skala molekuler cukup besar. Gambar 1.2 yang kedua, menahan tegangan geser dengan deformasi yang dinamis atau terus berubah. Menahan tegangan geser dengan deformasi yang tetap. Berikut gambar 1.2 perbedaan mendasar perilaku fluida dan zat padat. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka fluida dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zat cair dan gas seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.3. Perbedaan antara keduanya juga bersifat teknis, yaitu berhubungan dengan akibat gaya kohesif. Zat cair terdiri atas molekul-molekul tetap dan rapat dengan gaya kohesif yang relatif kuat, sehingga cenderung mempertahankan volumenya, dan akan membentuk permukaan bebas yang rata dalam medan gravitasi. Sebaliknya, gas, karena terdiri dari molekul-molekul yang tidak rapat dengan gaya kohesif yang cukup kecil, dapat diabaikan, sehingga volume gas dapat memuai dengan bebas dan terus berubah. Fluida dapat juga dibedakan berdasarkan kekentalannya, yaitu fluida nyata, viscous fluid, dan fluida ideal, non-viscous fluid. Fluida nyata adalah fluida yang memiliki kekentalan. Fluida ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya air dan udara. Sedangkan fluida ideal tidak ada dalam kehidupan sehari-hari dan hanya dipakai dalam teori dan kondisi-kondisi khusus saja. Berikut gambar 1.3. Gambar 1.3 molekul zat A, yaitu padat, B cair, C gas. Ruang lingkup mekanika fluida. Bumi ini 75% tertutup oleh air atau zat cair dan 100% tertutup oleh udara atau gas. Oleh karena itu, ruangan lingkup mekanika fluida sangat luas dan menyentuh hampir seluruh segi kehidupan manusia. Ilmu cuaca, oceanografi, fisik, dan hidrologi bersangkutan dengan aliran-aliran secara alami, seperti juga halnya dengan penelaahan medis atas pernafasan dan peredaran darah. Semua masalah transportasi yang terkait dengan gerak fluida dengan cabang-cabang khusus yang telah maju dalam aerodinamika pesawat udara dan roket, dan dalam hidrodinamika bahari, kapal, dan kapal selam. Di dalam bidang energi, hampir seluruh energi elektrik kita dibangkitkan dengan aliran air PLTA atau aliran uap PLTU yang memutar turbin. Semua masalah pembakaran yang melibatkan gerak fluida, seperti juga masalah-masalah pengairan, pengendalian banjir, penyediaan air, pembuangan limbah, gerak umban atau proyektil, dan pembangunan jalur minyak dan gas. Tipe aliran fluida. Tipe aliran dalam fluida dapat dibedakan menjadi beberapa macam aliran. Sebagai contoh, aliran tunak, steady, atau tak tunak,
unsteady, seragam, uniform, atau tak seragam, non-uniform. Termampatkan, compressible atau tak termampatkan, incompressible, dan subkritis, subkritical atau subkritis, superkritikal. Aliran dikatakan tunak, steady flow. Lihat contoh pada gambar 1.4. Jika kecepatan V tidak berubah konstan selama waktu tertentu, sehingga akan berlaku. Berikut gambar 1.4. Gambar ini contoh saluran dengan aliran tunak. Sehingga didapat rumus turunan parsial dari steady flow, yaitu AV per AT sama dengan 0, AQ per AT sama dengan 0. Q sama dengan A kali V sama dengan konstan. Dalam kurung Q in sama dengan Q out tutup kurung. Dan apabila kecepatan aliran selalu berubah selama waktu tertentu, maka dikatakan aliran tak tunak, unsteady flow. Sebagai contoh, aliran banjir atau pasang surut seperti contoh pada gambar 1.5. Gambar 1.5. Contoh sungai dengan aliran tak tunak. Didapat persamaan unsteady flow atau aliran tak tunak. AV per AT tidak sama dengan 0, AQ per AT tidak sama dengan 0, Q sama dengan A kali V sama dengan tidak konstan, dalam kurung Q in tidak sama dengan Q out tutup kurung. AV per AT sama dengan 0, AQ per AT sama dengan 0, dan AP per AX sama dengan 0. Dan apabila kedalaman alirannya tetapi kecepatan alirannya selalu berubah sepanjang saluran, maka dikatakan aliran seragam, tak tunak, unsteady uniform flow. Ini tidak mungkin terjadi. AV sama dengan AT tidak sama dengan 0, AQ per AT tidak sama dengan 0, dan AP per AX sama dengan 0. Sedangkan aliran tak seragam atau berubah juga dapat dibedakan lagi menjadi aliran berubah tunak, steady verified flow, yaitu jika kedalaman aliran tidak tetap tetapi kecepatan alirannya tetap, yaitu dapat persamaannya AV per AT sama dengan 0, AQ per AT tidak sama dengan 0, dan AP per AX tidak sama dengan 0. Dan apabila kedalaman maupun kecepatan alirannya selalu berubah sepanjang saluran, maka dikatakan aliran berubah tak tunak, unsteady varied flow, yaitu persamaannya AV per AT tidak sama dengan 0, AQ per AT tidak sama dengan 0, dan AP per AX tidak sama dengan 0. Aliran tak seragam atau berubah dapat juga dibedakan menjadi aliran berubah tiba-tiba, rapidly varied flow, yaitu
Jika kedalaman aliran mendadak berubah pada jarak yang cukup pendek, misalnya aliran yang melewati mercu, bendung, atau terjunan. Apabila kedalaman aliran berubah pada jarak yang cukup panjang, maka dikatakan aliran berubah lambat laun, gradually varied flow. Aliran dikatakan termapatkan, compressible flow, jika aliran tersebut mengalami perubahan volume bila diberikan tekanan, dan sebaliknya, jika tidak mengalami perubahan volume, dikatakan aliran tersebut tak termampatkan, uncompressible flow. Jenis aliran berdasarkan besarnya bilangan Froude, Fr, dapat dibedakan menjadi superkritis, supercritical flow, subkritis, subcritical flow, atau kritis, critical flow. Didapat persamaan Fr sama dengan V per akar GY dibagi alfa, di mana N kecepatan aliran, G kecepatan gravitasi, Y kedalaman aliran, A koefisien energi. Jika Fr lebih dari 1, dikatakan alirannya superkritis. Fr kurang dari 1, dikatakan aliran subkritis. Dan jika Fr sama dengan 1, dikatakan aliran kritis. Aliran juga dapat diklasifikasikan menjadi aliran satu dimensi, one-dimensional flow, dua dimensi, two-dimensional flow, atau tiga dimensi, three-dimensional flow, tergantung dari bilangan gradien kecepatan yang ada. Aliran satu dimensi adalah aliran di mana seluruh fluida dan parameter alirannya diasumsikan tetap terhadap penampang normal aliran, dan hanya ada satu gradien kecepatan, yaitu dalam arah aliran. Di dalam kenyataannya, tidak ada aliran satu dimensi karena adanya beberapa pembatas. Namun demikian, aliran pada sungai dapat didekati dengan aliran satu dimensi, one dimension flow. Aliran dua dimensi adalah aliran di mana dibedakan dalam beberapa bidang secara paralel, horizontal atau vertikal, 2dH atau 2dV. Aliran dua dimensi memiliki dua gradien kecepatan. Aliran tiga dimensi adalah aliran di mana parameter alirannya berubah dalam tiga dimensi, sehingga gradien parameter alirannya terdapat dalam tiga arah. Dimensi dan satuan. Dimensi adalah ukuran untuk menyatakan perubahan fisika secara kuantitatif. Satuan adalah suatu cara khusus untuk mengaitkan sebuah bilangan dengan dimensi kuantitatif. Jadi, panjang adalah suatu dimensi yang dapat dikaitkan dengan perubahan-perubahan seperti jarak, pergeseran, lebar, simpangan, dan ketinggian. Meter atau inci keduanya merupakan satuan numeris untuk menyatakan panjang. Sistem satuan senantiasa berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Walaupun kesepakatan internasional telah dicapai, pada mulanya banyak dipakai satuan Inggris karena terlalu banyak menggunakan faktor konversi, maka dianggap rumit dan tidak praktis. Pada tahun 1872, suatu pertemuan internasional di Prancis mengusulkan suatu perjanjian yang disebut Konvensi Metrik, yang ditandatangani oleh 17 negara.
Konvensi metrik merupakan perbaikan atas sistem Inggris, yaitu dengan memperkenalkan sistem desimal. Masalah tetap ada, sebab beberapa negara yang sudah ada menggunakan sistem metrik pun masih menggunakan sistem Inggris untuk satuan-satuan tertentu. Contohnya kalori, padahal seharusnya joule, kilopound, padahal seharusnya newton, dan sebagainya. Konferensi umum tentang timbangan dan ukuran diselenggarakan pada tahun 1960 untuk membakukan sistem metrik. Konferensi ini mengusulkan sistem satuan internasional (SI) seperti yang selama ini kita pakai. Di dalam mekanika fluida hanya ada 4 dimensi pokok. Semua dimensi lainnya dapat diturunkan dari keempat dimensi pokok ini. Dimensi pokok itu ialah massa, panjang, waktu, dan suhu. Berikut tabel dimensi-dimensi pokok dalam sistem SI atau Satuan Internasional. Dimensi pokok: massa kilogram, panjang meter, waktu sekon, suhu Kelvin. Berikut tabel dimensi-dimensi turunan dalam mekanika fluida dalam sistem SI atau Satuan Internasional. Dimensi pokok: luas, volume, kecepatan, percepatan, tekanan, kecepatan sudut, energi, kalor, usaha, daya, kerapatan, kekentalan, kalor spesifik. Sekian video pembelajaran atau presentasi materi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.